warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Ketua kelas dimohon memimpin doanya. Alhamdulillahirobbilalamin. Doa selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yeay. Alhamdulillah. Semoga semuanya diberi kesehatan ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Ayo dilihat teman-temannya yang tidak masuk. Oh, masuk semua ya. Alhamdulillah. Kalau begitu, ibu mempunyai sebuah nyanyian nih untuk menambah semangat kalian. Didengarkan ya. Nanti kalian mengikuti. Oke, baik. Yang pertama, aku duduk dan berdoa. Kedua, aku dengarkan seksama. Ketiga, aku paham apa yang guru bilang. Hati senang, riang, serta gembira. Hore! Nah, sekarang kita coba bersama-sama ya. Yang pertama, aku duduk dan berdoa. Kedua, aku dengarkan seksama. Ketiga, aku paham apa yang guru bilang. Hati senang, riang, serta gembira. Hore! Oke, sekarang pasti semuanya sudah semangat ya. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, ibu mempunyai pertanyaan nih. Siapa yang masih ingat minggu lalu kita sudah mempelajari tentang apa? Ayo. Ya, benar sekali. Kita sudah mempelajari tentang kalimat thayyibah. Apa sih itu kalimat thayyibah? Ya, kalimat thayyibah itu adalah kalimat-kalimat yang baik yang apabila diucapkan akan mendatangkan manfaat dan pahala untuk kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti mengucapkan kalimat tauhid, kalimat hamdalah, kalimat basmalah, dan kalimat tasbih. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang akhlak terpuji. Nanti kalian akan mengetahui apa sih itu akhlak terpuji dan macam-macamnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke anak-anak, apakah kalian sudah tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Ya, hari ini kita akan belajar tentang akhlak terpuji. Silahkan buka buku kalian bab akhlak terpuji. Jika sudah, di sini ibu akan menjelaskan tentang akhlak terpuji. Akhlak terpuji merupakan suatu perbuatan, ucapan, dan perasaan seseorang yang bisa menambah iman dan mendatangkan pahala. Akhlak terpuji merupakan akhlak yang mencerminkan ajaran Rasulullah SAW. Sebagaimana beliau bersabda, Innama bu'istu li utamma makarimal akhlak, yang artinya, sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, kita sebagai manusia atau makhluk hidup harus memiliki akhlak yang terpuji. Contohnya, sebagai siswa, kalian harus sopan dan santun terhadap orang tua maupun guru. Nah, kita juga harus gotong royong terhadap sesama dan menghormati orang lain. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke anak-anak, kali ini Bapak akan menerangkan tentang rendah hati dan santun. Rendah hati itu anak-anak artinya tidak memandang rendah orang lain. Rendah hati juga seringkali disebut tawadu, yang artinya tangguh dan sombong dan tidak sombong. Orang yang rendah hati selalu bersikap tenang, sungguh-sungguh menjauhi perbuatan sombong. Manfaat orang yang rendah hati sangat disukai banyak orang. Makanya kita anak-anak, kita harus merendahkan hati kita untuk menghormati kepada orang lain. Contohnya kita tidak membandingkan
teman kita ada yang kaya, ada yang miskin, itu tidak boleh kita membandingkan mereka. Kita itu sama, harus kita menggunakan sifat rendah hati itu dengan baik. Karena kenapa? Apabila kita tidak rendah hati, mempunyai sifat rendah hati, kayaknya sombong, kita sombong, pada teman sombong, itu pun yang rugi kita juga. Karena kenapa? Teman kita menjauh, saudara kita menjauh, semua menjauh dari kita karena sifat kita. Yang kedua, santun. Santun berarti halus tutur katanya dan tingkah lakunya. Santun termasuk akhlak terpuji karena akan bermanfaat untuk banyak orang. Kita harus mempunyai sifat santun. Santun kepada orang tua, santun kepada guru, kepada orang yang lebih tua dari kita. Karena kenapa? Semua itu harus kita lakukan karena lebih baik kita punya akhlak yang baik, untuk punyai perilaku yang baik daripada kita pintar. Tapi orang pintar belum tentu punya akhlak yang baik. Makanya kenapa ada hadis tertulis itu bertuliskan tentang al-adabu fawqal ilmi. Karena kenapa? Al-adab fawqal ilmi, yaitu yang artinya adab itu lebih tinggi dari ilmu. Gitu anak-anak. Barang siapa yang ilmunya tinggi tapi adabnya rendah, sama saja. Tapi orang yang berilmu, tapi orang yang berakhlak, orang yang santun, itu tidak akan bisa, jarang yang ditemukan seperti itu. Terus Rasulullah SAW juga telah memberikan contoh-contohnya, seperti kita bertemu kepada saudara, bertemu bersama teman, kita harus memberikan senyuman. Karena kenapa teman-teman? Kenapa teman? Anak-anakku, karena itu juga memberikan sedekah kepada kita. Dalam Al-Quran surat Luqman ayat 19 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsid fi masjika wa'dud min sautik. Inna ankara aswati la sautul hamir. Yang artinya, dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan makanlah, sesungguhnya seburuk-buruknya ialah suara keledai. Baik, bisa ditanya selanjutnya diteruskan kepada materi selanjutnya ya anak-anak. Tadi kan sudah dijelaskan sama Bapak Riki tentang apa itu pengertian santun, pengertian rendah hati. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan apa itu akhlak terpuji, yaitu jujur. Di sini kan ada yang sudah tahu apa arti jujur itu. Nah, kalau belum tahu, Bapak akan menjelaskan. Jujur itu ialah sesuatu perbuatan yang terpuji, yang mulia, perbuatan yang dimana benar-benar tidak berbohong. Nah, contohnya ya, contoh kita di sekolah, kita menyontek itu adalah perbuatan yang tercela, tidak jujur. Nah, selanjutnya yaitu pinjam tapi tidak bilang kepada temannya. Kita pinjam penghapus tapi tidak bilang kepada teman, itu namanya bukan jujur lagi, tapi bohong. Dan untuk contoh yang di rumah, kita tidak boleh berbohong kepada ayah, ibu, dan keluarga. Misal kita mau bermain ke rumah si A, kita tidak boleh minta izin atau tidak boleh tidak minta izin. Jadi kita harus izin dulu ke ortu, ke orang tua,
Bu, Pak, saya mau ke sini, mau main, mau mengerjakan tugas. Jadi kita harus minta izin dulu. Terus yang di masyarakat ada lagi, yaitu tidak curang. Misal kita bermain apalah itu kelereng lah, kita tidak boleh curangi teman kita, karena itu perbuatan yang tercela, tidak baik, dan itu bohong. Nah, oleh karena itu, jadi adik-adik ini harus berbuat jujur, karena jujur kalau tidak diawali dari yang kecil, besok dewasanya akan berbuat yang tidak jujur. Dari sini bisa dipahami anak-anak. Kalau sudah bisa pahami, lanjut ke materi selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Hendi. Ya, materi selanjutnya dari Bapak adalah taat dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu arti dari taat itu apa? Yaitu taat adalah melakukan segala sesuatu sesuai dengan aturan yang telah disepakati bersama dan melaksanakan dengan tanggung jawab serta dengan kesadaran diri masing-masing. Ada yang dapat memberikan contoh dari taat itu apa? Baik, akan Bapak berikan contoh ya. Taat itu 3 saja. Yang pertama, contoh taat terhadap keluarga. Yang kedua, taat terhadap sekolah. Yang ketiga yaitu taat dalam bermasyarakat. Contohnya yaitu yang pertama, taat terhadap keluarga, yaitu taat terhadap apapun yang telah disepakati dalam keluarga. Misal ayah kita sudah membuat tempat sampah di belakang rumah, ya maka dari itu kita kalau membuang sampah ya jangan di selokan atau di depan rumah atau di dalam rumah. Jadi buanglah sampah di tempatnya, yaitu di pekarangan atau belakang rumah. Yang kedua itu ada contoh taat dalam lingkungan sekolah. Contoh dalam taat lingkungan sekolah itu apa? Ya setiap sekolah itu pasti memiliki aturan-aturan yang berlaku. Sebagai contoh, kita harus datang jam 7 tepat. Nah, artinya apa? Kita apabila mentaati aturan-aturan itu, jam 7 tepat kita sudah harus ada di dalam kelas untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada apa tadi? Yaitu contoh taat terhadap kehidupan di dalam bermasyarakat. Ada yang dapat memberikan contoh? Ya, contohnya apa? Beri contoh deh. Contoh taat dalam bermasyarakat, yaitu kan ada terkadang itu di jalan itu diberi tulisan harap pelan-pelan. Kenapa kita harus mentaati? Itu biasanya kita harus pelan karena apa? Biasanya itu ada banyak anak kecil. Apabila kita mengendarai sepeda, misal sepeda itu dengan kencang, dengan kecepatan penuh, itu yang membahayakan apabila ada anak kecil yang tiba-tiba melintas di jalan. Makanya diberi tulisan pelan-pelan. Karena apa? Yaitu untuk tadi agar tidak terjadinya sebuah kecelakaan. Ada yang tahu manfaat dalam kita melaksanakan atau mentaati
mentaati aturan, yaitu apabila kita menaati aturan, kita akan dapat menciptakan sebuah kondisi di mana kondisi yang kondusif, artinya kondisi yang baik dan taat terhadap aturan. Bapak rasa cukup sekian dulu ya materi dari Bapak. Ada sedikit pesan dari Bapak, itu dimanapun kita berada, taatilah aturan yang ada. Terima kasih. Oke, sekarang Ibu akan membentuk 3 kelompok dari masing-masing kalian untuk berdiskusi tentang materi kita hari ini. Setelah itu, Ibu akan memberikan pertanyaan kepada masing-masing kelompok untuk menjawab pertanyaan dari Ibu. Untuk berdiskusi, Ibu akan memberikan waktu 5 menit. Oke, waktu sudah habis. Pertanyaan untuk kelompok 1, apakah akhlak terpuji itu? Akhlak terpuji adalah segala macam perilaku atau perbuatan yang baik. Ya, benar sekali. Nah, sekarang untuk pertanyaan kelompok 2, apa saja macam-macam akhlak terpuji? Rendah hati, santun, taat, jujur. Ya, benar sekali. Dan untuk kelompok 3, sebutkan contoh perilaku jujur. Ketika ujian, tidak menyontek. Nah, benar sekali. Jadi, kalau kalian lagi ujian, tidak boleh mencontek ya. Nah, sekarang untuk pertanyaan kelompok 4, apa manfaat yang didapat oleh orang yang rendah hati? Memiliki banyak teman dan disenangi banyak orang. Ya, kalian luar biasa. Nah, jadi kita sudah mempelajari tentang perilaku akhlak terpuji. Kalian harus selalu berperilaku yang baik ya, karena itu akan banyak sekali mendatangkan manfaat untuk diri kita dan orang lain. Kita belajar mengenai taat, santun, rendah hati, dan jujur. Ibu guru berharap anak-anak bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian pembelajaran hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita tutup dengan bacaan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian pembelajaran dari Ibu Guru. Apabila Ibu Guru ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.